Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Kepelintir janji manis, kemiskinan dan telantarnya warga DKI dibalik megahnya JIS. Ini yang disebut keadilan sosial, NIS. Miris. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet @bospurwa yang menunjukkan pernyataan Anies Baswedan sudah bersepakat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan itu yang membuat kedamaian. Kalau kita ingin di Jakarta itu muncul kedamaian, maka sila kelima dibereskan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara persatuan, kita selalu bicaranya sila 1 dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bicarakan itu, kerukunan antar umat beragama. Ucap Anies yang datang berdiskusi di acara Sambung Rasa oleh perwakilan umat Katolik 44 Paroki se-DKI Jakarta pada 3 Desember 2016. Menanggapi hal itu, Yusuf Muhammad justru menilai potongan video yang ramai itu justru menunjukkan Anies belum bisa menepati janjinya. Ucapan Anies tentang keadilan seperti omongan manis sambil sesekali menjulurkan lidah keluar. Apakah ini pertanda bahwa omongannya berbisa seperti ular? Menurut Yusuf, keadilan sosial itu tak dilaksanakan. Ia menilai keadilan sosial hanya diucapkan namun tak sampai dilakukan secara konkret. Kini terbukti setelah ia menjabat Gubernur DKI Jakarta, jumlah warga miskin di DKI bertambah 101.000 selama periode 2017 sampai 2022. Entah apa yang ada di benak capres tukang ngibul ini, mengklaim bahwa saat kepemimpinannya di DKI Jakarta selalu berupaya memegang prinsip keadilan dan menuduh pemerintahan Jokowi menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya, pernahkah Anies mengamalkan prinsip keadilan sosial saat jadi gubernur? Benarkah kalau Anies selalu berperilaku adil kepada warga Jakarta seperti yang ia akui? Saya kira kok tidak. Di mana letak keadilan sosialnya coba? Rumah DP 0% cuma jadi dagangan kampanye yang omong kosong, janji tak reklamasi, tapi meloloskan puluhan ribu UMB di reklamasi Ancol, program OKOC yang tinggal kenangan, banjir dibantarkan, kemiskinan dan angka stunting di Jakarta meningkat tajam. Itukah yang dimaksud memegang prinsip keadilan sosial? Atau yang dimaksud program keadilan sosial versi Anies adalah membangun Tugu Sepatu, Tugu Batu, Tugu Sepeda, Tugu Mati adalah program pemberdayaan masyarakat? Atau yang lebih lekat dengan masyarakat adalah program balapan Formula E yang dipenuhi skandal korupsi, dianggap sebagai pemerataan ekonomi bagi warga Jakarta? Kalau memang demikian yang disebut prinsip keadilan sosial oleh Anies, maka ini adalah kecacatan berpikir Anies. Menyebut seabrek program bobrok sebagai bentuk keadilan sosial dan akan dilanjutkannya ketika menjadi presiden, hanya orang gila yang mau memilih Anies. Orang waras mana mungkin melakukan hal konyol seperti itu? Membayangkan saja tak mungkin, apalagi melakoninya. Oleh karena itu, sudahkah Anies selama ini menegakkan keadilan sosial yang berada di DKI Jakarta? Tentu pemirsa yang beriman bisa menilai. Ya, walaupun pada faktanya Panji Pragiwaksono selaku tim sesnya Anies sendiri menentang keras ia maju capres dan lebih baik mencalonkan lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta periode kedua. Tapi, apakah Anies mampu memperbaiki Jakarta menjadi lebih baik? Saya pikir jangankan membuat wajah ibu kota menjadi lebih baik, melanjutkan program pendahulunya saja yang terbukti signifikan meminimalisir banjir saja tidak Anies lakukan. Lantas, apa jaminan kalau Anies akan membuat Jakarta menjadi lebih baik di periode kedua ia menjabat sebagai Gubernur DKI? Terlebih saat ini, Anies pun berani menatap peruntungan sebagai capres lewat Partai Nasdem dan koalisi perubahan yang entah jadi atau tidak itu. Apakah Anies mampu mengemban amanah sebesar itu? Bagaimana kalau menurut Anda?
Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Sia-sia Nis, kepuasan warga DKI atas kinerja PJ Heru melonjak tinggi, mengubur semua kinerja Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Halo, kembali dengan saya, Fani Bakri, di channel Jurnal 45. Kepuasan warga DKI Jakarta pada PJ Gubernur Heru Budi Hartono menampar telak muka Anies Baswedan. Pasalnya dengan munculnya kepuasan terhadap Heru Budi menjadikan dominasi Anies hilang di DKI. Apakah ini pertanda Anies akan kehilangan dari warga DKI? 6 bulan menggantikan Anies Baswedan, kinerja Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dirasa cukup memuaskan bagi warga Jakarta. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis Arus Survei Indonesia atau ASI pada Rabu 31 Mei 2023. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, mengatakan total sebanyak 60% warga Jakarta mengaku sangat puas dengan kepemimpinan Heru Budi yang menjabat PJ Gubernur sejak pertengahan Oktober 2022. Sementara itu, ujar Ali, masyarakat yang tidak puas dengan era Heru Budi ada sebesar 32,3% dan 7% sisanya tak menjawab. Dari tingkat kepuasan itu, bidang kesehatan menjadi kinerja pemerintah di bawah komando Heru Budi yang paling diapresiasi warga Jakarta, yakni sebesar 74,8%. Kemudian bidang pendidikan sebesar 71,8%. Bidang keamanan 64,8%, bidang hukum sebesar 57,6%, dan bidang politik sebesar 54,8%. Ali memaparkan, untuk penilaian dalam bidang kinerja Heru Budi menangani 3 masalah akut di Jakarta, yakni banjir, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan kemacetan juga diapresiasi warga ibu kota. Bahkan, 56,8% warga puas dengan pengendalian banjir di era Heru Budi. 46,5% terkait antisipasi dampak penurunan ekonomi pasca pandemi dan 41,5% puas terhadap penanganan kemacetan. Kendati mayoritas warga puas dengan kinerjanya yang menggantikan Anies Baswedan, bukan berarti Heru Budi tak memiliki pekerjaan rumah. Ali mengatakan, berdasarkan survei pihaknya ternyata macet masih menjadi persoalan yang paling dirasakan oleh warga Jakarta. Sebanyak 26,8% warga merasakan macet menjadi persoalan paling parah di Jakarta. Disusul harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 23%, susah mencari kerja 16,3%, banjir 11,8%, dan sampah 5,8%. Meskipun masih ada PR yang harus dikerjakan oleh Heru Budi, namun di kepemimpinan Heru Budi yang masih memimpin DKI 8 bulan ini, jauh lebih baik dari era Anies Baswedan yang jauh lebih lama menjabat sebagai gubernur. Keputusan warga DKI terhadap kinerja dan kepemimpinan Heru Budi ini tentu menjadikan kinerja Anies di DKI menjadi sia-sia. Karena di era Anies, tidak ada masyarakat yang puas seperti yang terjadi di era Heru Budi. Kita juga sudah menyaksikan sendiri apa yang sudah dilakukan dan diberikan pada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permen karet, awal-awal dikunyah manis sekali. Warga percaya, tapi semakin dikunyah semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa. Baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah. Ini satu negara. Masih banyak masalah yang rumit belum terselesaikan. Di tangan Jokowi saja masih banyak masalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tong kosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permen karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit tapi pahitnya sampai 5 tahun. Jadi tidak heran jika keadaan di Jakarta sekarang sudah berubah, tidak seperti di eranya Anies. DKI kembali seperti masa kejayaan di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok.
Tanya kenapa? Karena sumber masalah di Jakarta itu selama ini adalah Anies Baswedan yang sudah minggat dari DKI, yang juga hanya pandai merangkai kata-kata tanpa kerja nyata. Bagaimana kalau menurut Anda?